Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, kami dari kelompok Kingdom Animalia Join Terata. Mata kuliah vertebrata air, dosen pengampu Maria Immaculata Rume, S.PI MSI. Kami dari Fakultas Teknologi Pangan, Pertanian dan Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Universitas Nusa-Nibah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang Coelenterata. Yang pertama tersusun dari pengertian, morfologi, anatomi, dan klasifikasinya. Mengikuti sistem organ, pencernaan, reproduksi, sistem saraf, respirasi, dan peranannya. Pengertian Coelenterata. Filum Coelenterata merupakan hewan invertebrata yang memiliki ciri khas berupa rongga tubuh atau coelenteron dan sel penyengat yaitu cindoblas. Rongga tubuh pada Cnidaria atau Coelenterata berfungsi sebagai tempat pencernaan dan sirkulasi. Sel penyengat yang terdapat pada tentakel digunakan untuk menangkap mangsa dan melindungi diri dari predator. Morfologi Coelenterata. Morfologi Coelenterata memiliki dua bentuk tubuh utama, terdiri dari polip dan medusa. Polip adalah bentuk tubuh yang tegak seperti tabung dengan mulut di bagian atas dan tentakel mengelilingi mulut. Polip biasanya melekat pada substrat dan tidak dapat bergerak bebas di air. Contohnya seperti anemon laut, koral, dan hidra. Medusa, bentuk tubuh seperti payung atau lonceng dengan mulut di bagian bawah dan tentakel mengelilingi tepi mulut. Medusa dapat bergerak bebas di air dengan penggunaan kontraksi otot, contohnya ubur-ubur. Tentakel berfungsi untuk memangsa, melindungi dari predator dan memasukkan makanan ke mulut. Tentakel dilengkapi dengan sel penyengat cindoblas yang mengandung nematosid, yaitu kapsul yang berisi racun. Mulut adalah tempat masuknya makanan dan keluarnya sisa makanan. Mulut juga berfungsi sebagai anus. Ruang gastrovaskuler merupakan rongga tubuh yang berfungsi sebagai tempat pencernaan sirkulasi secara ekstraseluler. Gastrodermis, lapisan dalam dinding tubuh yang melapisi rongga gastrovaskuler. Gastrodermis mengandung sel-sel yang menghasilkan enzim pencernaan. Mesoglea, lapisan tengah dinding tubuh berupa bahan gelati, berfungsi sebagai rangka penyokong dan memberikan bentuk tubuh pada polip dan medusa. Epidermis, lapisan luar dinding tubuh yang mengandung sel penyengat, cindoblas. Epidermis juga mengandung sel-sel saraf yang membentuk jaringan saraf sederhana. Tubuh, bagian utama tubuh polip dan medusa mengandung organ-organ penting. Kaki adalah bagian bawah dari polip yang melekat pada substrat, sedangkan medusa tidak memiliki kaki. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi filum Coelenterata. Anatomi dasar Coelenterata umumnya memiliki tubuh yang sederhana, terdiri dari dua lapisan sel utama. Yang pertama, epidermis, lapisan luar yang berfungsi sebagai pelindung dan tempat sel-sel sensorik serta sel-sel penyengat atau konidosit. Yang kedua, gastrodermis, lapisan dalam yang melapisi rongga gastrovaskuler dan berfungsi dalam pencernaan. Di antara kedua lapisan tersebut, terdapat lapisan mesoglea yang berupa bahan gelatin. Ciri-ciri khas: simetris radial. Tubuh hewan Coelenterata berbentuk seperti lingkaran dengan bagian-bagian tubuh menyebar keluar dari pusat tubuh. Yang kedua, rongga gastrovaskuler, rongga tubuh tunggal yang berfungsi sebagai tempat pencernaan dan distribusi makanan. Tiga, tentakel, alat peraba dan penangkap mangsa yang dilengkapi dengan sel-sel penyengat. Keempat, polimorfisme, beberapa spesies Coelenterata memiliki dua bentuk tubuh, yaitu polip atau menetap dan medusa bergerak bebas. Struktur tubuh polip dan medusa. Polip, bentuk tubuh yang menempel pada substrat, memiliki tubuh silindris dengan mulut menghadap ke atas dan dikelilingi tentakel. Contoh, hidra dan anemon laut. 2. Medusa, bentuk tubuh yang bebas bergerak.
memiliki tubuh seperti payung dengan mulut menghadap ke bawah dan tentakel menjuntai ke bawah. Contoh ubur-ubur. Berikut sel-sel khusus. Cnidosit. Sel penyengat yang mengandung nematokistis atau kapsul penyengat. Cnidosit berfungsi untuk melumpuhkan mangsa dan sebagai mekanisme pertahanan diri. Kedua, sel saraf. Sel saraf tersebar di seluruh tubuh dan membentuk jaringan saraf sederhana. Ketiga, sel otot. Sel otot terdapat pada epidermis dan gastrodermis, berfungsi untuk pergerakan. Berikut sistem organ. Coelenterata memiliki sistem organ yang sederhana. Sistem pencernaan hanya berupa rongga gastrovaskuler. Tidak memiliki sistem peredaran darah, pernapasan, ekskresi, dan saraf yang kompleks seperti hewan tingkat tinggi. Fungsi anatomi, tentakel, untuk menangkap mangsa dan sebagai alat peraba. Cnidosit, untuk melumpuhkan mangsa dan sebagai pertahanan diri. Rongga gastrovaskuler, untuk mencerna makanan dan mendistribusikan nutrisi ke seluruh tubuh. Polymorfisme, memungkinkan Coelenterata untuk melakukan berbagai fungsi seperti makan, bereproduksi, dan melindungi diri. Baik, berikut adalah klasifikasi Coelenterata. Kelas Hydrozoa, Hydra Obelia Physalia atau berubur Portugis. Kelas Scyphozoa, Aurelia aurita atau berubur bulan. Kelas Anthozoa, anemon laut, karang. Cnidaria, sebelumnya dikenal sebagai Coelenterata, memiliki sistem organ yang sederhana yang terdiri dari beberapa sistem utama. Berikut sistem organ utama meliputi yang pertama, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pertahanan, dan juga sistem reproduksi. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan Cnidaria. Rongga gastrovaskuler. Rongga gastrovaskuler adalah rongga tubuh yang berfungsi sebagai tempat pencernaan dan sirkulasi. Rongga ini memiliki satu lubang yang berfungsi sebagai mulut dan anus. Yang berikut pencernaan ekstraseluler. Cnidaria mencerna makanan secara ekstraseluler di dalam rongga gastrovaskuler serta sel-sel gastrodermis menghasilkan enzim pencernaan yang memecah makanan menjadi partikel kecil. Yang berikut pencernaan intraseluler. Setelah makanan dicerna sebagai ekstraseluler, partikel makanan yang lebih kecil akan ditelan oleh sel-sel gastrodermis dan dicerna secara intraseluler. Yang berikut sirkulasi. Rongga gastrovaskuler juga berfungsi sebagai sistem sirkulasi sederhana. Nutrisi dan oksigen distribusikan ke seluruh tubuh di dalam rongga gastrovaskuler. Contoh yang pertama, Hydra. Hydra menangkap mangsa dengan tentakelnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Berikut ubur-ubur. Ubur-ubur menangkap mangsa dengan tentakelnya dan memasukkannya ke dalam mulut. Makanan kemudian dicerna di dalam rongga gastrovaskuler. Sisa makanan dikeluarkan melalui mulut. Sistem saraf Coelenterata. Coelenterata atau Cnidaria memiliki sistem saraf yang sangat sederhana dibandingkan dengan hewan tingkat tinggi. Sistem saraf ini disebut jaringan saraf difusi. Ini artinya sel-sel saraf tidak membentuk organ saraf pusat seperti otak atau sumsum, tulang belakang, melainkan tersebar di seluruh tubuh pada. Hewan Coelenterata berkembang biak dengan cara aseksual dan seksual. Aseksual, Coelenterata berkembang biak secara aseksual dengan cara membentuk tunas dan kuncup pada fase polip. Kuncup tersebut akan melekat pada induk, tumbuh menjadi lebih besar dan berubah menjadi individu baru. Semakin banyak kuncup yang berbentuk, mereka akan membentuk koloni tersendiri. Reproduksi secara seksual. Coelenterata berkembang biak secara seksual pada fase medusa. Reproduksi seksual terjadi dengan peleburan sel sperma dan sel ovum atau telur. Ovum dibuahi akan membentuk zigot, kemudian tumbuh menjadi larva dan berenang melepaskan diri dari induknya. Coelenterata disebut juga hewan berongga. Hewan ini belum memiliki alat pernapasan, peredaran darah, susunan sel saraf, dan ekskresi secara khusus.
Hal tersebut menjadikan Coelenterata masih tergolong ke dalam filum primitif. Pada ekosistem laut, Coelenterata berperan dalam mencegah abrasi daratan dengan menahan gelombang laut, menggunakan terumbu karang dalam perairan, berperan sebagai plankton karang yang dihasilkan, dapat dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan biota laut, dan dapat memperindah pemandangan dasar. Sekian dari pemaparan materi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami juga masih tahap dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Every slice